Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 13 September 2022. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Santo Yohanes Chrysostomus, uskupmu, kau jadikan cemerlang dengan kefasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladan ketabahannya yang tak terkalahkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar kisah tentang Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di Nain, anak dari seorang janda. Janda ini sangat berduka karena ia kehilangan satu-satunya putranya. Di masa tuanya, si janda ini tentu punya harapan bahwa akan ada anaknya yang akan merawat dia di hari tuanya. Namun sayang, anak yang diharapkan untuk menjaga, mengasuhnya di hari tuanya kini telah mati. Maka hilanglah harapan
dari si janda ini. Maka tidak ada berlebihan apabila si janda ini sangat berduka. Duka yang sangat mendalam dari si janda ini tergambar dengan amat jelas dengan banyaknya orang yang datang memberi penghiburan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun di tengah-tengah kesulitan dan duka yang sangat dalam itu, tiba-tiba Yesus datang. Yesus yang tergerak oleh belas kasih-Nya lalu menghidupkan kembali pemuda itu dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Dengan demikian, si janda yang telah kehilangan harapan itu, kini harapannya hidup kembali. Dengan dibangkitkannya anaknya yang tunggal itu dari kematian, maka ia kembali boleh berpengharapan bahwa di masa tuanya ia tidak akan sia-sia karena ada yang akan merawatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kisah Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan akan selalu hadir tepat waktunya pada saat kita sungguh membutuhkan pertolongan. Tuhan bukan hanya hadir saat kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, tetapi Tuhan akan hadir setiap saat dalam seluruh kehidupan kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Barulah ketika kita mengalami tantangan, pergolakan dalam hidup kita, baru kita memohon pertolongan Tuhan. Dan baru pada saat itu seakan-akan kita menjadi sadar bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengharapan kepada Tuhan atau orang yang selalu menggantungkan pengharapan kepada satu-satunya kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Setiap pergulatan hidup yang kita alami tidak akan mampu membuat kita tenggelam dalam menghadapi tantangan itu, karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengar kisah antara lain bahwa oleh karena tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus membangkitkan anak muda itu dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Mother Teresa dari Kalkuta pernah berkata, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kata-kata Bunda Teresa ini akan tetap cocok untuk kehidupan di segala zaman. Contohnya, mustahil untuk kita mampu membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Yesus sekian ribu tahun yang lalu. Akan tetapi kita dapat melakukan banyak hal kebaikan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membantu ibu mencuci piring yang kotor, menyemangati teman yang sedang menghadapi kesulitan, dan lain sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang amat penting untuk dapat melakukan kebaikan kecil dan sederhana dengan cinta yang amat besar adalah hati yang peka dan mudah tergerak oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus, pertanyaannya sekarang kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang adalah,
Apakah kita mau belajar untuk memiliki hati yang peka, menumbuhkan hati yang peka dan penuh belas kasih dalam diri kita? Kalau kita mampu membangkitkan dan memiliki hati yang peka, maka kita akan mampu untuk memiliki hati Yesus yang selalu berbelas kasih kepada siapapun. Tuhan, berikanlah kami hati yang semakin penuh belas kasih. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.